Mutiara. Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita, dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Hey yo, oke, kembali lagi bersama kami dalam acara Brief dan kami kedatangan tamu spesial yang luar biasa, teman kita. Bisa langsung diperkenalkan ya Mas Purbo. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang musik. Kita akan ngobrol mengulik-ngulik tentang musik. Kebetulan saya juga cukup curious tentang musik ya teman-teman. Nanti kita akan tanya-tanya banyak tentang Mas Purbo, pengalamannya di bidang musik, pengalamannya selama menjadi musisi. Oke, saya kasih kesempatan ya Mas Purbo, nanti namanya siapa, mungkin sedikit-sedikit identitas pribadinya boleh lah ya Mas. Boleh. Oh, berarti sebelumnya dimainin ya musiknya, nggak serius? Enggak, maksudnya terjun di dunia musiknya itu iya. SMK SMK itu udah mulai benar-benar belajar tentang musik dan terjun di dunia musik itu SMK Mas. Oh iya, itu diawali dari apa Mas? Dari nyanyi atau dari alat musiknya atau backing vokal mungkin atau apa Mas? Oh, kalau untuk pertama kali aku terjun jadi Gitaris. Main Itu gitar. Oh, main gitar itu di SMK itu ya? Di SMK itu awal pertama itu masuk ambil gitar. Jadi belum nyanyi. Ambil gitar gitu Mas. Oh enggak ya. Lah Masnya itu belajar main gitar dari siapa Mas? Awal pertama itu belum bisa malah. Jadi aku pertama nggak ada musik sama sekali malah. Karena terkendala waktu setelah lulus SMP itu sama orang tua disuruh ke STM awalnya. STM. Tapi aku pengennya ke negeri, akhirnya aku Nggak keterima di negeri. enggak memutuskan ke SMK 8 itu. Oh, ternyata aku nggak tahu kalau itu jurusan musik. Di bagian apa, di seni. Oh, jadi ceritanya Di seni. tersesat. Ya. Tersesat dan berusaha memahami apa ini gitu ya. Oh ya, oke. Jadi mulai diawali dengan gitar dulu ya Mas. Ya, awal. Itu juga otodidak Ya, belum benar-benar terjun di teori dan sebagainya kalau untuk mendalami gitar. Jadi cuma bisa cara aja. Kita lanjut ya Mas. Masnya tuh termotivasi untuk belajar musik itu karena apa Mas? Mungkin punya band favorit mungkin atau punya orang role model gitu mungkin Mas? Awal termotivasi itu karena ngiri ya teman, bisa. Jadi aku awal kan nggak ada basic musik sama sekali juga. Aku masuk ke dunia seni dan pertama itu berawal dari minder dulu itu, saya nggak percaya diri. Jadi tahu teman-teman yang sudah ada basic musik dari kelas 4 SD itu udah bisa itu dia main gitar klasik dan sebagainya. Jadi kumpulannya benar-benar memang pemusik semua, musik semua. Dan aku cuma bisa main gitar dari situ, aku pengen belajar lebih dalam. Awal pertama seperti itu, terus akhirnya yang setelah itu kayak aku awal masuk ke SMK seni itu nggak punya teman, jadi minder gitu loh. Dari situ terus aku sedikit nakal, nggak pernah masuk sekolah karena ya nggak percaya diri tadi. Terus ada kesempatan untuk lebih lanjut singkatannya. Jadi setelah itu sebenarnya aku kan mau naik kelas 2 itu sebenarnya aku udah bolos beberapa kali. Nah itu
tetap menyelesaikan lagi untuk naik kelas itu. Jadi tetap tak lanjut akhirnya naik kelas dengan musyawarah. Dan di kelas 2 tingkat kelas 2 itu ada tawaran dari teman. Jadi teman-temanku yang benar-benar sebelumnya itu udah benar-benar basic musik, udah pinter main musik, itu selalu sama guru musik itu selalu diajukan untuk lomba-lomba tingkat nasional. Dan aku nggak ada begitu, cuma saya di situ tuh ambil main gitar, ya mata pelajaran gitar aja biasa. Ada teman yang satu kelas sama pelajaran mata pelajaran gitar itu tadi, namanya si Dani itu. Dia sebenarnya kan suruh masuk ada lomba tingkat nasional, ada lomba tingkat nasional namanya FRS 2N. Ngetren pada masanya ya. Sama sekarang masih di zaman sekarang. Ya sebenarnya yang diajukan itu ada lomba tingkat nasional, aku kategori solo gitar klasik. Tapi teman-teman tidak ada yang berani maju. Tapi ada 5 kategori orang yang benar-benar di situ itu benar-benar semua mumpuni, dari bacaan rapi, terus dari terima kasih segala macam itu sudah harusnya bisa untuk maju lomba nasional. Kompeten lah. Tapi termasuk dari teman kita itu sudah dari itu tidak berani karena kemarin sudah maju kalah. Terus akhirnya ngajuin aku dengan seperti itu tadi pengalaman yang tanpa persetujuan. Pengalaman yang buruk, tapi dari 5 orang itu masih belum diseleksi sama guru yang mau tahu ini tidak ada. Yang 4 ini tidak berani karena minder, karena kemarin ya aku padahal sendiri tidak bisa berkomunikasi, ya basic sama sekali, dan aku nggak tahu kita kasih itu apa awal itu. Jadi di awal dari sebuah kecelakaan ya. Dan itu karena akhirnya aku nekat dan penting bisa naik pesawat gitu. Oke. Emang itu mana? Medan. Ya di Sumatera mulanya. Aku terus yang penting ini pengalaman, aku tanya pengalaman. Saya bilang sama guru yang nyeleksi itu, aku bilang. Tapi saya nggak bisa prima vista, Pak. Saya nggak bisa baca notasi balok. Nanti gimana untuk tesnya? Terus lakunya gimana? Kalau untuk berani mental saya berani. Kalau ada proses belajar sebelum berangkat lomba itu, aku nggak butuh yang bisa baca notasi. Yang penting pengalamannya ada, sama semangatnya ada. Pinter percuma kalau nggak bisa. Enggak, komentarnya enggak. Dan misalnya aku dari 5 orang yang bilang, ya udah aku aja Pak. Terus bilang itu cuma bisa salah. Terus akhirnya ya udah aku berangkat. Itu ada waktu 2 minggu sebelum berangkat Untuk latihan. Dan itu aku nggak tahu nama kasih itu apa, judul itu apa, nggak tahu. Cuma aku modal 2 minggu itu aku latihan materi yang dikasih guru itu. Selama itu aku nggak pernah tidur, latihan terus selama 2 minggu. Yang ini aku sampai hafal materinya. Akhirnya setelah hafal materi aku uji di semua guru-guru yang sebelum aku masuk lomba itu. Terus akhirnya aku sudah berangkatkan. Awalnya guru-guru juga meragukan. Semua guru-guru jurusan, bukan hanya jurusan musik saja. Semua guru-guru dan jurusan lain meragukan karena asalkan sudah ada penyelesaian naik sana. Singkat ceritanya akhirnya diterima dan bisa berangkat ke Medan itu ya. Dan akhirnya juara. Waduh, berapa itu Mas? Penyanyi terbaik. Apa? Penyanyi terbaik. Penyanyi terbaik. Wah, sama dulu dong. Nah itu. Normal ya. Oke, nah. Artinya di situ. Nah itu di masa-masa belajar itu kan saya juga tahu dikit aja ya Mas, bahkan sangat minim lah pengetahuan tentang musik. Nah itu kan ada kayak genre-genre gitu kan Mas. Nah Masnya itu dari awal itu tertarik itu sama genre apa Mas? Awal-awal aku karena nggak ada basic ya, awal cuma
belajarnya tuh ya pop biasa ya ada Ya. Kalau di searching di Google lagu pop dengan kunci termudah kayak gitu ya sama. Nah itu sekarang berarti apa nih Mas? Belum jawab loh. Nah itu mulai mendalami ya setelah Yang pertama itu jazz klasik. klasik. Klasik benar-benar mendalami itu klasik atau Oh di waktu 2 minggu itu benar-benar klasik itu udah terus. setelah juara dan ada respon baik sama atlet ini kan ternyata juga merasa bangga juga sama diri sendiri. Oh ternyata ada atlet yang mau belajar sama aku. Dari situ aku mulai belajar belajar musik. Jadi sambil menyelam minum air ya Mas. Nah ini sejauh ini tuh udah berapa genre yang Masnya itu juga tahu yang Masnya sudah tekuni lah itu udah berapa Mas? Yang pertama itu klasik. Setelah klasik itu karena mungkin karena di Solo itu kalau untuk apa namanya peminat klasik itu sedikit, kecuali kalau untuk apa namanya belajar musik itu mungkin diawali mungkin dengan klasik karena dasar Iya. klasik. Nah setelah kami itu aku masuk komunitas keroncong antri Komunitas keroncong. antri Hampri itu nama komunitas. komunitasnya. Jadi dia setiap seminggu sekali bikin acara di Pendopo seperti dari keroncong dari komunitas lain untuk tampil. Itu masih di masa SMA itu. Iya. Terus dari klasik keroncong terus apa lagi Mas? Terus kan itu pas waktu kelas 2 pertengahan itu yang masuk semester 2 itu kan ada namanya pelatih kayak PKL jurusan itu. PKL jurusan tarian. Tapi di bidang musik aku ambil namanya talent. Jadi kan ada IO ada sebagainya. Aku ambil talent itu akhirnya aku ikut di komunitas musik Society Jazz. Nah, itu komunitas musik jazz di Solo Raya yang cukup terkenal. Maaf ya, maaf saya nggak tahu. Jadi dia sering bikin acara satu bulan terakhir itu di Gramedia. Sudah. Jadi apa aja kita nih Mas? Klasik, Klasik, keroncong, jazz. Tiga apa lagi nih? Masih ada lagi nggak? Aku lama di jazz. Setelah itu kan ada titik jenuh. Titik jenuh pengen belajar lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk ke itu musik genre pop. Tapi popnya itu tujuannya komersial untuk tarik uang. Oh iya. Di kafe-kafe. Iya betul. Yang pada tarik itu ya. Ya. Oh, terus ada lagi nggak Mas? Setelah lulus, kan aku lanjut itu masuk di perguruan tinggi di Solo. Aku ambil Solo, tapi di situ karena kan jurusan itu kayak ada itu jadi penelitian musik teknologi gitu. Jadi penelitian musik tentang tapi musik Nusantara. Nah ini kan ada hal yang baru yang aku pelajari dari situ. Kayak belajar gamelan Jawa Barat, Bali. Berarti nggak hanya gitar aja ya? Ya, semua instrumen musik. Semua instrumen musik. Alhamdulillah, ya bisa. Bisa apa aja Mas? Sebutin lagi nih. Apa aja? Saya bisa, saxophone bisa, bass, drum itu yang ada. Kalau di sini setelah masuk perguruan tinggi itu aku belajar gamelan. 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 Jawa, Makassar, semua belajar tapi dikaji dalam tulis. Oh. Nah ini dari semua genre musik ini yang Mas yang paling suka itu apa? Oh ya, yang terakhir itu etnik. Kalau yang masuk perguruan tinggi. Etnik. Ya. Mas. Tradisi digabungkan sama musik barat. Gimana? Musik tradisi digabungkan sama musik barat, tapi dengan karya sendiri. Kayak contohnya ya punya Jati Prianto. Oh iya, jadi combine itu ya antara dua instrumen musik. Jadi satu dibikin karya terus dikolaborasikan ya pertunjukan.
Charlie